Dian, kita berbicara tentang kasus korupsi. Seandainya ada kasus korupsi di mana pelaku koruptor tersebut melarikan diri. Dan saat ini PPATK menganalisis aliran keuangannya. Ini bagaimana penanganannya sejauh ini dilakukan PPATK untuk mengawasi hal tersebut dan memantau si pelaku tersebut? Silakan Pak Dian. Ya, Pak Gasmi, begini ya, secara umum kita bisa mengatakan bahwa memang kenapa ya itu penelusuran uang itu menjadi penting nih, penelusuran aset dan penelusuran uang itu menjadi penting ya. Karena dalam banyak kasus nih kita itu bisa menemukan bahkan tindak pidana asal atau pelaku tindak pidana asal ya seperti korupsi dan lain sebagainya itu justru melalui tracing keuangan kan gitu, narkoba atau apapun bentuknya itu. Bahkan kita bisa menunjukkan siapa sebetulnya pelaku ya, sehingga memang andalan kita yang terutama tentu saja adalah bagaimana kita men-tracing sebetulnya transaksi keuangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dimanapun gitu kan, sehingga kita akan bisa melihat apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu nggak di seluruh Indonesia ini dan ada nggak yang terjadi di negara lain dan lain sebagainya, tadi yang kita kerjasama dengan lembaga intelijen sejenis ya. Dan ini yang merupakan suatu kegiatan yang justru merupakan salah satu poin yang sangat penting dari bagaimana kita itu harus menelusuri penjahat gitu, dan sekaligus uangnya gitu kan, karena memang dalam kasus narkoba misalnya saya contohkan ya, itu kita itu kalau ketika kita melakukan tracing money gitu ya, penelusuran aliran uang mereka itu akan jelas menunjukkan kepada siapa ini. Misalnya gini, dari mana uang itu datangnya, kemudian uang ini dikirimkan kemana, ya kan? Apakah ada siapa yang terlibat, siapa aja yang terlibat, itu semua bisa ke trace melalui kegiatan aktivitas keuangan. Dan memang masalahnya itu kadang-kadang kita menghadapi situasi ketika penjahatnya itu betul-betul raib gitu kan, dalam pengertian raib itu bahwa dia raib juga di dalam dunia keuangannya. Nah ini dalam pengertian bahwa tidak ada tracing keuangan, tidak ada transaksi yang masuk dan kelihatan dan lain sebagainya. Nah ini memang kerja kita agak lebih ekstra ya, karena kan kita sama-sama tahu bahwa kalau orang misalnya menggunakan uang cash ini tantangan tersendiri buat kita. Itu kenapa sebabnya misalnya kenapa PPATK itu sekarang salah satu RUU yang coba kita dorong itu adalah RUU mengenai pembatasan transaksi uang cash atau uang kartal ya. Ini yang mudah-mudahan bisa masuk ini dalam amandemen RUU prioritas tahun ini ya, mudah-mudahan ini bisa masuk. Ini maksudnya adalah juga untuk menutup kemungkinan orang terlalu banyak menggunakan transaksi cash. Sehingga semua orang akan dipaksa masuk sistem sehingga semua akan bisa terkontrol. Ini persoalan sebetulnya itu yang apa yang kita lakukan ya secara umum kalau kita mencoba menelusuri orang yang misalnya koruptor yang hilang kemana, lari ke negara mana dan lain sebagainya. Proses itu adalah proses biasa yang bisa kita lakukan ya, dengan bekerja sama dengan negara lain kalau dia misalnya kabur ke negara lain. Tapi kalau tidak juga kita akan melakukan tracing melalui transaksi keuangannya di seluruh Indonesia. Gitu Pak Gasmi. Tapi bagaimana Pak? Tadi Pak Dian juga sempat menyampaikan bahwa hal yang cukup menyita pekerjaan yang sangat ekstra adalah ketika aliran keuangannya itu hilang, orangnya juga raib. Nah ini apa yang memang dilakukan PPATK untuk menangani itu? Apakah sudah ditutup kasusnya atau seperti apa? Ya ini memang tantangan tersendiri ya, walaupun kita kan akan terus memonitor nih, soalnya apakah ada kemudian ada semua rekening yang terkait dengan kejahatan korupsi ini dan keluarganya itu tentu menjadi perhatian kita ya, sehingga ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Tapi yang namanya penjahat itu kan maaf ya, bisa dikatakan ya tadi saya bilang itu kan sangat kreatif. Ketika keluarganya diamati, kemudian dia pindah ke orang lain, gitu kan, orang kepercayaan dan lain sebagainya. Ini yang tantangan itu selalu ada, sehingga kita memang harus ngejar lagi pindah kemana, apakah ada transaksi-transaksi yang terkait atau tidak terkait dengan yang bersangkutan, gitu kan. Misalnya kita melihat kalau kita definisi kita tuh kita melihat pihak-pihak terafiliasi yang dengan yang bersangkutan. Itu yang kita pihak terafiliasi ini menjadi penting, karena itulah sebabnya kenapa misalnya daftar PEPS namanya, di kita punya daftar PEPS ya. PEPS itu ada politically exposed person ya.
Itu adalah data, mungkin jumlahnya di kita lebih dari 1,4 juta ya. Itu daftar semua pejabat dari pusat sampai daerah, orang-orang yang aktif di politik dan lain sebagainya. Bukan untuk apa-apa ya, tetapi itu memang untuk kepentingan bagaimana kita memonitor sebetulnya, bisa dikatakan itu. Kalau ada transaksi yang mencurigakan, itu intinya begitu. Ini adalah proses selanjutnya, itu proses yang sangat pelik ya, sangat bersifat intelijen. Ya. Tentu saja saya tidak bisa menguraikannya lebih lanjut karena itu ada persoalan-persoalan teknis yang kita sengaja tentu saja tidak didiskus ke masyarakat, karena kalau didiskus dan penjahatnya ikut mendengar kan berbahaya. Gitu. Jadi malah dia semakin menghindari itu. Dan ini yang kita coba di dalam memberikan keterangan kepada masyarakat juga seumum mungkin gitu kan, supaya memang tidak, kita kan bisa kalau salah-salah kita seperti bisa ngajarin penjahat bagaimana caranya menghindari PPATK. Iya, Pak Dian, kasus korupsi di Indonesia sering sekali. Ini PPATK sudah melakukan penelusuran baik kepada penjahatnya dan aliran keuangannya kemana saja, lalu disampaikan kepada penegak hukum. Namun seringkali pada saat persidangan hasilnya justru tidak seperti yang diharapkan. Ini bagaimana tanggapan dari PPATK? Iya, betul itu. Ini pertanyaan ini sangat relevan. Sebetulnya begini hasilnya. Seperti yang tadi saya singgung juga sebetulnya di muka. Yang namanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu bukan tugas PPATK, bukan semata-mata tugas PPATK, tetapi sebetulnya tugas semua pihak terkait ya, karena ini sistem. Khususnya juga aparat penegak hukum dalam hal ini ya. Nah, ini yang saya masih melihat, juga termasuk pengadilan saya dalam hal ini. Dan ini yang saya masih melihat, titik lemah kita itu di situ. Ini belum ada kesamaan komitmen, belum ada kesamaan paradigma, dan belum juga sama masalah profesionalisme ini, dalam pengertian bagaimana pemahaman dan cara-cara melakukan penelitian, penyidikan, gitu kan, terhadap tindak pidana pencucian uang. Ini tantangan yang cukup berat, karena itulah sebabnya kenapa kalau saya lihat data saja masih terlalu jauh itu antara informasi intelijen kemudian dengan penindakan, gitu kan, di lapangan, gitu, dari semua jenis kejahatan bisa dikatakan begitu. Dan ini sudah bisa dipastikan ya, Bang Gasmi ya, kita akan gagal. Kalau kita tidak sepakat dan tidak komitmennya tidak sama, bisa dikatakan pemberantasan tindak pidana ekonomi di Indonesia itu bisa gagal. Karena memang filosofi tadi, paradigma berpikir kita harus jelas, harus sama, bahwa menangkap orang misalnya itu harus sama dengan menangkap uangnya atau merampas asetnya dan merampas uangnya gitu. Kalau tidak, ini tidak akan ada efek penjara ya. Jangan lupa bahwa tindak pidana bermotif ekonomi ini kan motifnya jelas ekonomi. Dan ekonomi itu terkait dengan uang, dengan aset kan. Nah, kalau misalnya uang dan aset ini masih bisa dipegang oleh yang bersangkutan, oleh penjahat-penjahat ekonomi tadi, ya tentu saja tidak akan ada faktor penjara gitu kan. Bahkan mereka itu masih memiliki kekuatan untuk melakukan banyak masalah, banyak hal gitu. Maksud saya dengan uang yang besar. Cobalah lihat narkoba ya, ya. Ya, itu persoalan tantangan kita luar biasa di narkoba. Narkoba itu transaksinya luar biasa gede kan. Menurut penelitian PPATK itu jumlahnya itu luar biasa. Ada yang 15 triliun, ada yang sampai 20 triliun gitu kan. Bahkan ada yang sampai di atas 100 triliun. Bayangin. Kalau uang itu masih dikendalikan oleh penjahatnya, bisa dibayangkan nggak apa yang bisa dilakukan dengan uang sebanyak itu? Dia bisa melakukan apa saja kan? Ini yang mengkhawatirkan sebetulnya, dan termasuk juga bagaimana dia akan bisa mempengaruhi gitu kan, aktivitas bisnis gitu kan, dalam pengertian dia itu melakukan pencucian uang dengan menanamkan misalnya investasinya bisa di pasar modal, bisa di perbankan, bisa juga ikut investasi langsung gitu kan. Ini berbahaya sekali karena itu semakin jauh itu semakin sulit kita untuk men-tracer asal usul uang itu. Nah, ini sebabnya kenapa saya kembali lagi, kalau kita ini tidak memiliki komitmen yang sama ya, lembaga intelijen keuangan seperti PPATK, aparat penegak hukum, kemudian juga pengadilan, jadi repot gitu. Di pengadilan sendiri kan banyak keputusan-keputusan yang kalau kita menilainya ya cukup mengejutkan gitu kan. Yang namanya penegakan hukum atau hukum itu sendiri karakteristiknya dia tidak bebas value ya, tidak bebas nilai, maksud saya itu tidak free value. Hukum itu harus memihak kepada kebenaran, memihak kepada kepada keadilan, gitu kan. Katakanlah sistem peradilan kita tidak memihak kepada
pemberantasan itu bisa berbahaya, bahkan ini kan bisa menjadi insentif gitu kan. Tentu kalau interpretasi hukum itu bisa diperdebatkan ya. Bahkan dalam pepatah bahasa Inggris, the law is the law, it can be bent gitu kan. Hukum adalah hukum, dia tetap bisa diatur sedemikian rupa, bahasa sinisnya begitu. Dan ini yang tidak boleh. Hukum itu harus tetap memihak apapun yang terjadi gitu. Penafsiran kita adalah penafsiran yang memihak kepada kebenaran dan keadilan dan kemanusiaan. Itu intinya, Mbak Gismi.